Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini tanpa ada aral suatu apapun yang merintangnya. Biqaulina alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan perantara agama yang hak, yakni ad-dinul Islam. Beradanya saya di sini akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Mencintai Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran juga merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Sedangkan mencintai adalah sesuatu yang abstrak. Ia tidak nampak oleh mata, namun dapat dirasakan kehadirannya. Mencintai Al-Quran dilakukan dengan selalu berinteraksi bersamanya setiap saat. Membaca dan memahami Al-Quran bagi yang mencintainya adalah suatu candu yang menyenangkan. Namun, perlu diketahui bahwa mencintai Al-Quran tidak hanya melalui kata-kata, namun perlu dibuktikan kebenarannya. Sebab pada zaman sekarang ini banyak sekali yang mengaku mencintai Al-Quran, namun untuk membacanya saja ia malas melakukannya, apalagi memahami isinya. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencintai Al-Quran. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran, artinya bacaan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan untuk mencintai Al-Quran adalah memperbanyak membacanya. Selain itu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadi, sebagai umat Islam, kita sudah wajib untuk membacanya. Kemudian daripada itu, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengetahui keagungan Al-Quran. Al-Quran sendiri memuat kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, berbagai sejarah, ilmu, mulai dari fikih, tasawuf, dan lain-lain. Kemudian ilmu politik, adab, dan juga yang lain sebagainya. Al-Quran disebut juga sebagai sastra tertinggi, di mana bahasa dalam Al-Quran tidak ada yang dapat menandinginya. Oleh karena itu, selain memperbanyak membaca Al-Quran dan mengetahui keagungannya, maka kita dapat mencintai Al-Quran. Poin yang terakhir adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata, doa tanpa ikhtiar itu adalah sia-sia, dan ikhtiar tanpa doa itu adalah percuma. Oleh karena itu, selain kita berusaha dengan memperbanyak dan juga mengetahui keagungan dari Al-Quran itu sendiri, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai hambanya itu dapat dipermudah dalam mencintai Al-Quran. Salah satu doa yang dapat kita panjatkan untuk mencintai Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatihi, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mencintai Al-Quran dan rindu akan membacanya. Di bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita memperbanyak amalan kita, amal kebaikan terutama. Jadi, ibarat kata, al-waktu anfasun la ta'ud, artinya, waktu itu adalah nafas yang tidak akan pernah kembali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
dan kita diakui sebagai salah satu umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai Al-Quran. Cukup sekian. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.